Hello sobat, welcome back to History 09. Selain keindahan alamnya, Pulau Bali menjadi tempat pariwisata populer berkat ragam adat istiadat penduduknya yang sangat kental. Salah satu kesenian di Pulau Dewata yang menjadi daya tarik wisatawan adalah tarian calonarang atau lebih dikenal sebagai pertunjukan leak. Melihat pertunjukan yang biasanya ditampilkan di malam hari tersebut tentu menjadi salah satu aktivitas wisata menyenangkan bagi banyak orang. Terlebih turis luar negeri yang penasaran dengan kebudayaan lokal. Namun, tahukah Anda bahwa sesungguhnya leak adalah ilmu hitam legendaris yang sangat ditakuti oleh masyarakat di Bali. Leak juga dikenal sebagai makhluk mitologi yang mencari tumbal. Sesuai nama pertunjukannya, misteri mengenai leak berasal dari sosok makhluk gaib bernama calonarang yang merupakan penguasa tertinggi dari perliakan atau ilmu leak dalam bahasa Bali. Alkisah, ada sebuah kerajaan bernama Daha yang dipimpin oleh Raja Airlangga yang sangat besar dan makmur. Namun di balik itu terdapat satu wilayah yang didiami oleh seseorang janda tua bernama Ki Rangda yang menguasai ilmu leak dan merupakan pengikut dari Betari Durga, sang dewi kesesatan. Ki Rangda menguasai ilmu hitam tersebut akibat sakit hati usai kematian suaminya yang diduga diakibatkan oleh kejahatan sihir. Ia pun melampiaskan amarahnya dengan berbuat jahat sesuka hatinya. Akan tetapi, di sisi lain, ia memiliki putri yang sangat cantik jelita dan memiliki tabiat baik yang bernama Ratna Manggali. Putrinya tersebut sebenarnya menjadi primadona. Namun, masyarakat setempat sangat takut dengan Ki Rangda, mengakibatkan Ratna Manggali tak kunjung juga dipersunting walau telah memasuki usia layak menikah. Hingga pada akhirnya suatu waktu datang seorang pemuda yang hendak mempersunting putrinya. Pemuda tersebut bernama Widyasta yang sesungguhnya memiliki tabiat buruk dan ia memiliki motif untuk berguru ilmu hitam kepada Ki Rangda. Suatu hari Widyasta melakukan tindakan tidak terpuji yang menyebabkan ia dipersekusi oleh warga desa dan dibuang ke desa lain. Seiring berjalannya waktu, Ki Rangda yang mengetahui kejadian tersebut menjadi sangat murka. Ia memutuskan untuk mempelajari ilmu leak hingga tingkat tinggi untuk membalas dendam dengan menyebarkan wabah penyakit di seluruh penjuru kerajaan. Membuat Raja Airlangga gelisah karena prajurit terbaiknya sekalipun tidak mampu mengalahkannya. Kekuatan Ki Rangda sangatlah besar. Hingga akhirnya kerajaan memanggil seorang bernama Empu Barada yang mengetahui cara mengalahkannya, yakni dengan mengambil hati Ki Rangda dan menikahi putrinya. Empu Barada kemudian mengutus Bahula, seorang muridnya, untuk melaksanakan misi tersebut. Dengan singkat cerita, misi berhasil. Ki Rangda luluh oleh sikap Bahula dan murid Empu Barada tersebut hidup bahagia bersama Ratna. Wabah penyakit hilang, situasi berlahan membaik. Ratna sebagai seorang anak pun berusaha untuk mengembalikan ibundanya ke jalan yang benar dengan meminta Ki Rangda melepaskan ilmu leak yang dimilikinya. Ki Rangda berkenan, namun ternyata makhluk yang mendiami jasadnya yakni calonarang menolak untuk disucikan. Akhirnya Ki Rangda berubah menjadi sosok leak yang menyeramkan, yakni sosok raksasa dengan mata besar,
bergigi taring dengan perawakan yang tinggi besar, serta berbulu dengan lidah menjulur panjang. Terjadi pertempuran luar biasa antara Calonarang dan Empu Barada yang dimenangkan oleh Empu Barada. Calonarang berhasil dikalahkan dan jasad Kirangda mati usai pertarungan tersebut. Namun begitu, ilmu leak tetap abadi dan lestari hingga saat ini. Kisah tersebut kemudian diabadikan menjadi pertunjukan kesenian yang sering ditampilkan dalam pertunjukan kebudayaan seperti Festival Galungan. Selain itu, pertunjukan tersebut juga kerap dilakukan sebagai sebuah ritual ketika terjadi wabah penyakit di suatu desa di Bali. Ilmu leak mensyaratkan tumbal bagi siapa saja yang mempelajarinya. Tidak main-main, tumbalnya adalah daging manusia atau darah seorang janin yang masih di dalam kandungan ibunya. Hingga era modern seperti saat ini pun, masyarakat Pulau Dewata masih mempercayai bahwa terdapat segelintir orang yang menguasai ilmu untuk mencapai kekebalan tersebut. Jadi sesungguhnya leak adalah sesuatu yang menyeramkan yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan warga Bali. Dan cerita pun selesai.